Saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah tema firman Tuhan, yaitu proses menuju kesempurnaan. Permisi tanya, bila saudara membeli barang yang harganya 99 sen di toko 99 cent store, lalu sebulan kemudian barang itu rusak, apa yang saudara lakukan dengan barang itu? Dibuang? Atau saudara menyimpannya? Saya yakin sebagian besar saudara pasti akan membuangnya, bukan? Kita tidak merasa sayang untuk membuang barang yang murahan itu, bukan? Nah, sekarang jika saudara punya sebuah jam tangan Rolex, pemberian dari ayah saudara, harganya ribuan dolar, lalu suatu hari rusak, apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan berusaha memperbaikinya, bukan? Sebab jam tangan itu bukan barang murahan. Tapi di mata saudara, itu sangat berharga dan bernilai. Sebab pemberian dari ayah saudara. Nah, saudara, demikian pula dengan kita di mata Tuhan. Kita diciptakan dan diselamatkan oleh darah Kristus. Nyawa Kristus yang mahal. Menjadi amat berharga dan bernilai. Oleh Paulus disebut dengan masterpiece. Kalau kita membaca Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan membuat kita seperti masterpiece. Sebuah ciptaan yang sangat-sangat bernilai. Sebab itu Tuhan akan membentuk setiap anak-anak Tuhan, setiap kita, menjadi sempurna di hadapannya. Puji Tuhan, karena Dia yang sempurna, Tuhan yang sempurna, mau memakai kita manusia yang tidak sempurna, yang berdosa ini, menjadi alatnya untuk menyampaikan berita keselamatan, melakukan pekerjaannya di dunia ini. Ini sebuah penghargaan yang sangat-sangat tinggi dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan, ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Ayat 2, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat 3, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, saudaraku, latar belakangnya adalah Nabi Yeremia sedih dan kecewa. Kenapa? Sebab umat Israel berulang-ulang kali jatuh bangun dalam mengikut dan melayani Tuhan. Melawan Tuhan, kemudian bertobat dan dipulihkan, dan kemudian melawan Tuhan lagi, jatuh bangun terus. Yeremia sedih bahkan menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan yang maha kasih dan maha baik itu tidak putus asa, tidak kecewa. Dia memanggil Yeremia dan mengutusnya untuk memberitakan rencana dan karyanya untuk umat Israel yang tegar tengkuk, yang bengkok hatinya. Tetap Tuhan memberikan firman-Nya melalui Nabi Yeremia. Dari firman Tuhan di atas yang kita baca, kita akan belajar beberapa kebenaran penting tentang pribadi dan karya Tuhan dalam pembentukan umat-Nya menuju kepada kesempurnaan. Yang pertama, setiap kita harus masuk proses pembentukan. Itu ayat 5 sampai ayat 6. Tuhan memakai ilustrasi tukang periuk untuk menggambarkan pribadi Tuhan. Dan memakai ilustrasi tanah liat untuk menggambarkan umat pilihannya, kita orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah sebuah proses pembentukan yang tidak mudah.
bagaikan pembuatan bejana atau perabotan lainnya. Tanah liat itu akan dibenyek-benyek dulu, dibentuk, diremukkan, dikerjakan berulang-ulang, lalu dibakar atau dipanasi hingga menjadi perabot yang baik dan indah. Nah, saudara, kadangkala Tuhan bisa memakai pergumulan hidup yang tidak enak dan tidak mudah dalam hidup kita. Misalnya kesulitan keuangan, di PHK, gagal di sekolah, putus cinta, konflik suami istri, sakit penyakit, kecelakaan, bencana alam, dan macam-macam cobaan iblis dan tantangan dunia yang semakin bengkok dan jahat ini. Semua itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memproses kita menuju kesempurnaan. Marilah kita belajar menerima pengalaman pahit yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Sebagai sebuah proses pembentukan kita menuju kesempurnaan. Karena tangan Tuhan sedang bekerja, sedang berkarya kepada setiap kita tanpa kecuali. Semua orang yang sudah percaya, orang Kristen, yang sudah diselamatkannya, masuk dalam proses pembentukan ini. Pada umumnya secara psikologis, bila ada pengalaman pahit, manusia memasuki proses yang pertama penyangkalan. Kita menyangkal dulu, wah kenapa terjadi padaku, misalnya kena COVID-19. Kenapa saya bisa kena? Bukankah saya sehat? Kita mulai menyangkal, ya. Kan saya udah jaga diri, macam-macam. Ya, kita mulai menyangkal, agak percaya, seolah-olah kenapa saya kena. Lalu proses kedua adalah kemarahan. Kita mulai marah kepada diri sendiri yang kurang waspada. Kita mulai marah sama orang lain yang mungkin penyebabnya. Kita marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjaga? Kenapa Tuhan izinkan? Itu proses kedua, marah. Proses ketiga adalah negosiasi. Nah, kita mulai bisa tenang berpikir. Proses negosiasi ini seperti di persimpangan jalan. Ya, kita mau melakukan yang baik atau yang tidak baik. Kita mau tetap percaya Tuhan atau menolak Tuhan? Kita masih mau tetap menjaga kesehatan, yakin akan disembuhkan, atau kita kemudian menjadi kecewa, menutup diri, mengurung diri? Kita negosiasi. Lalu yang keempat adalah proses penerimaan. Akhirnya kita bisa menerima fakta bahwa Tuhan mengizinkan adanya pengalaman pahit ini, pengalaman sulit ini, kemudian kita bisa menerima kenyataan itu, dan kemudian bangkit lagi ya bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita dipulihkan. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa menerima kenyataan, dia kemudian akan jadi depresi dan kemudian gagal dalam hidup ini. Saudaraku, dalam tangan Tuhan kita semua dimampukan untuk menerima fakta pengalaman pahit itu adalah bagian dari hidup ini. Dan kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, kita bisa menerimanya dan yakin. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, sampai pada proses penerimaan itu, Tuhan kemudian membentuk kita semakin sempurna dan semakin sempurna. Yang kedua, Tuhan punya otoritas penuh atas hidup kita. Ayat 4. Tujuan akhir dari si tukang periuk adalah menciptakan karyanya yang sempurna. Jadi bila ada kerusakan atau kekurangan atau ada kesalahan, dia akan membentuknya kembali. Akan dihancurkan dulu, dibenyek lagi. Kemudian sesuai dengan kedaulatannya, otoritasnya, dia kemudian akan berkarya lagi. Dia punya hak penuh atas karyanya. Dan pasti dia akan mengerjakannya dengan teliti, dengan baik, supaya sempurna. Nah, demikian pula kita semua di tangan Tuhan. Dia berotoritas penuh memproses kita dengan serius, dengan teliti, dengan penuh perhatian, dengan cinta kasih dan dengan kebaikan. Tujuannya agar kita semakin berharga, semakin bernilai, semakin sempurna di hadapannya. Permisi tanya, bila cincin pernikahan pemberian suamimu, bagi yang sudah menikah, suamimu memberikan cincin pernikahan
yang diamondnya lumayan besar, harganya $10.000. Suatu hari rusak. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara jual cincin itu? Ya. Atau diperbaiki? Atau saudara minta beli lagi yang baru? Ya, mungkin sebagian ibu-ibu minta beli lagi yang baru dan diamondnya kalau bisa lebih besar dan harganya lebih mahal. Tapi yang sudah ada, gak mungkin dong saudara garage sale atau saudara gadaikan atau saudara trade in, tapi saudara akan memperbaikinya. Sebab nilainya amat berharga, bukan? Nah, ini baru cincin nikah. Apalagi kita yang sudah dibeli oleh darah Kristus. Harganya tak ternilai. Nyawa Tuhan Yesus membeli kita. Pastilah Tuhan sangat menghargai kita. Dan dia akan membentuk setiap kita dengan teliti, dengan sempurna, dengan serius, hingga menjadi sempurna di hadapan matanya, bukan? Sebab itu, saudaraku, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Sebab di matanya, kita semua berharga dan bernilai kekal. Melampaui semua harta kekayaan materi di dunia ini. Dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita secara teliti, secara serius, penuh cinta kasih dan penuh kebaikan, hingga pada akhirnya hidup kita memasuki kesempurnaan di hadapannya. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, Dia yaitu Tuhan yang memulai pekerjaannya yang baik, Dia yang akan meneruskannya dan menggenapinya hingga hari Tuhan nanti. Jadi saudara yakinlah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup saudara. Untuk kebaikan, untuk kesempurnaan. Setiap hari melalui pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan izinkan. Mari kita belajar, minta kesadaran dari Tuhan. Dan mata iman untuk melihat tangan Tuhan yang sedang membentuk saudara. Seperti tukang periuk. Amin. Yang ketiga, kita pasti aman di tangan Tuhan. Ayat 6. Satu hal yang amat indah adalah bahwa tanah liat itu aman di tangan tukang periuk. Artinya, walaupun harus mengalami pekerjaan ulang berkali-kali, diremukkan, dibentuk, dibenyak, dibakar, dipoles, dan sebagainya, si tanah liat itu dijamin akan aman. Tidak akan rusak, tidak akan hancur lebur, atau kemudian dibuang. Tidak, tapi akan jadi lebih baik, lebih indah, dan lebih sempurna. Kalau kita bandingkan dengan ayat 4, firman Tuhan tadi berkata, memakai istilah, baik pada pemandangannya, si tukang periuk. Sampai di mata tukang periuk itu memandangnya baik. Itu goalnya, itu tujuannya. Demikian pula setiap kita. Hidup kita di dunia ini selalu memiliki pengalaman naik, turun, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, sukses, gagal. Namun, selalu akan dijaga oleh Tuhan. Selalu aman dalam lindungannya. Dan terus diproses secara progresif. Semakin baik, semakin indah, semakin sempurna menurut pemandangan Tuhan. Jadi bukan menurut pandangan manusia, pandangan diri sendiri, atau pandangan dunia. Kadang-kadang kita melihat diri kita sudah sempurna. Ya, atau kita melihat orang lain menjadi patokan kita. Bukan. Atau kata dunia, atau kata orang banyak. Bukan. Tapi menurut pandangan Tuhan, kita ini sungguh indah, baik, dan sempurna demi kemuliaan Bapa di sorga. Sebab itu, saudaraku, janganlah saudara memandang orang lain dengan ukuran sendiri. Jangan cepat menghakimi atau menilai orang lain, atau mengurus orang lain. Tapi belajar melihat setiap orang Kristen, setiap orang percaya, juga dalam proses pembentukan oleh Allah, sang tukang periuk. Dan prosesnya beda-beda menurut pandangan Tuhan. Bukan pandangan kita. Maka saudara akan dimampukan untuk hidup saling menerima dan saling mengasihi setiap saudara yang seiman dengan saudara. Amin.
Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 memberi ilustrasi anggota tubuh yang berbeda-beda dan membutuhkan perlakuan yang beda-beda pula. Mata tidak butuh lipstik, bibir tidak butuh penghitam alis, kulit tidak butuh kutek, kuku tidak butuh bedak, dan sebagainya dan sebagainya. Menurut pandangan Tuhan, kita akan dibentuk dengan proses yang beda-beda. Sebab itu saling menerima dan saling mengasihi. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan hidupnya Yohanes kelak? Dia tanya soal Yohanes. Tuhan menjawab, kalau aku ingin dia tidak mati sampai aku datang kembali, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah ikutlah aku dan gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudaraku, setiap kita akan menjalani proses yang beda-beda. Sebab itu marilah kita saling menerima dan saling mengasihi dalam semangat setia mengikut Tuhan. Mengikut proses yang dikerjakan Tuhan dalam pemandangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa kami aman di tangan Tuhan. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang sudah membeli kami dengan darah yang kudus, dengan nyawa Tuhan sendiri, sedang membentuk setiap pribadi kami secara pribadi, secara unik, secara spesial, secara teliti, dengan penuh cinta kasih dan kebaikan, sedang memproses setiap kami menuju kesempurnaan menurut pemandangan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran ini menguatkan iman kami. Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami masing-masing tanpa meninggalkan sedetik pun karya Tuhan, mata Tuhan, pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan yang sedang bekerja melalui semua pengalaman yang kami alami. Pengalaman manis dan pahit, pengalaman naik dan turun, sukses dan gagal, kaya, miskin, dan segala pengalaman-pengalaman apapun yang Tuhan izinkan. Tuhan sedang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sadarkan setiap kami dan ajar kami menerima kenyataan proses ini. Baik bagi diri kami sendiri, juga bagi setiap orang percaya, saudara-saudara seiman kami. Sehingga kami boleh saling menghargai, saling menerima, dan saling mengasihi. Sesuai dengan pelajaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah dengar doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menang. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.